Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Nika Depina Yundasari dengan 3 digit yang terakhir 057, yang kali ini sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi Student Project SGDA 1 dengan judul Inkontinensia Urin pada Lansia. Baik, berikut merupakan nama-nama anggota SGDA 1 yang sudah tertera pada layar. Pembahasan pertama ialah terkait bab 1 pendahuluan. Kepada teman-teman yang bertugas, dipersilahkan. Baik, selamat pagi dokter. Perkenalkan nama saya Niko Mangrati Anggreni dengan 3 digit NIM terakhir 023. Di sini saya akan mempresentasikan latar belakang. Lansia adalah tahap terakhir siklus hidup manusia yang merupakan bagian dari proses kehidupan yang tidak dapat dihindarkan dan akan dialami oleh setiap individu. Di Indonesia sendiri, seorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas itu dianggap sebagai lansia. Lansia mengalami berbagai perubahan baik secara fisik maupun mental, termasuk berkurangnya ketajaman panca indera, kemunduran daya tahan tubuh, dan menurunnya fungsi homeostasis. Pada lansia saat ini sering menjadi masalah yaitu inkontinensia urin. Inkontinensia urin adalah suatu kondisi ketidakmampuan seseorang untuk menahan keluarnya urin. Kondisi ini sering dialami oleh para geriatri dan dapat disebabkan oleh menurunnya fungsi kandung kemih dan penurunan fungsi otot panggul. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Dori Eliza dengan 3 digit 596. Di sini saya akan melanjutkan yakni pada bagian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat prevalensi inkontinensia urin pada lansia di suatu populasi tertentu. Lalu yang kedua, sejauh mana inkontinensia urin mempengaruhi kualitas hidup lansia. Lalu apa saja faktor-faktor risiko yang berkontribusi pada perkembangan inkontinensia urin pada lansia. Dan yang terakhir yakni apa upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko inkontinensia urin pada lansia. Lalu yang berikutnya yakni ada tujuan penulisan student project kami. Yang pertama untuk menentukan tingkat prevalensi inkontinensia urin pada lansia di suatu populasi tertentu, lalu mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor risiko yang berkaitan dengan inkontinensia urin pada lansia. Lalu selanjutnya mengevaluasi dampak inkontinensia urin terhadap kualitas hidup lansia dan mengetahui upaya pencegahan inkontinensia urin pada lansia termasuk edukasi dan perubahan gaya hidup. Lalu berikutnya saya juga izin menjelaskan manfaat penulisan student project kami, yakni penulisan student project dengan judul Inkontinensia Urin pada Lansia memberikan kontribusi signifikan terhadap pengetahuan ilmiah dengan mengungkapkan tingkat prevalensi, faktor risiko, dan dampak inkontinensia urin pada lansia. Hasil penelitian ini tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah kesehatan yang sering diabaikan, tetapi juga memberikan panduan bagi pelayanan kesehatan untuk meningkatkan manajemen dan perawatan lansia yang mengalami inkontinensia urin. Student project ini juga membuka peluang untuk penelitian lanjutan, memberikan informasi berharga kepada lansia dan keluarganya, serta berpotensi memengaruhi kebijakan kesehatan terkait. Dengan demikian, penulisan student project ini bukan hanya berfungsi sebagai kontribusi ilmiah, tetapi juga sebagai upaya nyata untuk meningkatkan kualitas hidup dan perawatan kesehatan bagi lansia yang mengalami inkontinensia urin. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya pembahasan bab 2, tinjauan pustaka. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Lukman dengan izin akhir 227. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi inkontinensia urin pada lansia. Inkontinensia urin merupakan pengeluaran urin yang tidak disadari dalam jumlah maupun frekuensi yang cukup mengakibatkan masalah kesehatan atau sosial, lalu kehigienisan, psikososial, dan juga ekonomi. Mungkin sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalan nama saya Gadis Putra dengan 3 digit terakhir 209. Di sini saya akan menjelaskan epidemiologi inkontinensia urin pada lansia. Berdasarkan data proyeksi penduduk, diperkirakan pada tahun 2017 terdapat 23,66 juta jiwa di Indonesia atau setara dengan 9,03%. Diprediksi penduduk lansia tahun 2020 27,08 juta, tahun 2025 33,69 juta, dan tahun 2030 40,95 juta. Menurut APCAB atau Asia Pacific Continent Advisory Board, prevalensi inkontinensia urin pada perempuan Asia adalah 14,6%, di mana sekitar 5,8%-nya berasal dari Indonesia. Survei inkontinensia urin oleh Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo pada 793 pasien menunjukkan bahwa prevalensi inkontinensia urin pada perempuan 6,79%, sedangkan pada laki-laki
3,02%. Perkenalkan, nama saya Putu Sri Darmianti dengan 3 digit NIM terangkat 38. Di sini izin untuk melakukan presentasi di bagian etiologi inkontinensia urin pada lansia. Inkontinensia urin merupakan kebocoran urin yang tidak disengaja. Kondisi ini umum terjadi di kalangan lanjut usia, namun juga menyerang pria dan wanita dewasa. Penyakit ini dapat berdampak pada kesehatan dan kualitas hidup pasien, di mana hal ini dapat terjadi karena ada beberapa faktor di bawah ini. Yang pertama ada poliuria, frekuensi buang air kecil berlebih dalam 24 jam karena gangguan fungsi ginjal dalam memproduksi urin. Yang kedua ada faktor usia. Inkontinensia urin banyak ditemukan pada usia 50 tahun ke atas dikarenakan penurunan tonus otot pada saluran kemih. Yang ketiga penurunan produksi estrogen pada wanita. Penurunan ini menyebabkan atrofi pada jaringan uretra sehingga kaku dan tidak elastis. Yang keempat ada obesitas. Obesitas akan meningkatkan risiko terkena inkontinensia urin karena tekanan intraabdomen dan kandung kemih meningkat sehingga uretra menjadi lebih pendek dan tonus otot akan menjadi lemah. Yang kelima ada alkohol dan kafein. Konsumsi alkohol dan kafein yang bersifat diuretik dapat sebabkan inkontinensia urin karena dapat meningkatkan frekuensi berkemih. Dan yang terakhir infeksi saluran kemih. Frekuensi berkemih yang semakin banyak akibat infeksi menyebabkan lemahnya otot pada kandung kemih sehingga memicu inkontinensia urin. Mungkin sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Baik, perkenalkan saya Kisha Kalista dengan NIM akhir 127. Selanjutnya merupakan patofisiologi inkontinensia urin pada lansia yang dibedakan berdasarkan tipenya. Pada tipe tekanan atau stres terjadi penekanan pada abdomen. Pada kondisi ini tidak terjadi peningkatan tekanan di uretra sehingga terjadi perbedaan tekanan antara abdomen dan uretra. Perbedaan tekanan ini menyebabkan urin keluar secara tidak sengaja. Sedangkan pada tipe urgensi terdapat keterlibatan otot detrusor idiopatik. Pada kondisi ini terjadi kontraksi otot yang tidak dapat dikontrol sehingga berkontraksi dengan sangat aktif. Sedangkan pada tipe overflow terjadi kerusakan pada saraf di mana kandung kemih membesar dan terjadi atonia. Hal ini disebabkan oleh refleks sakralis yang mengalami kerusakan. Baik, perkenalkan nama saya Desa Ulina Pramesti Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 195. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari faktor risiko inkontinensia urin pada lansia. Inkontinensia urin pada lansia ini menjadi masalah medis dan juga sosial ekonomi yang semakin meningkat. Inkontinensia urin pada lansia mengalami peningkatan karena tren demografi dan peningkatan jumlah pasien dengan penyakit kronis seperti diabetes, penyakit Parkinson, dan juga demensia seperti penyakit Alzheimer. Adapun berbagai faktor risiko yang berbeda dapat menyebabkan terjadinya inkontinensia urin pada lansia seperti umur, paritas, faktor hereditas, kehamilan, riwayat histerektomi, cara kelahiran, ruptur sphincter anal, irritable bowel syndrome, dan juga pasca menopause serta etnisitas. Mungkin sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Komang Aramasatria Utama dengan 3 digit NIM terakhir 225. Di sini saya izin untuk melanjutkan presentasi, yakni mengenai klasifikasi inkontinensia urin pada lansia. Berdasarkan dari karakteristiknya masing-masing, dapat dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada inkontinensia urin tekanan atau stres, di mana ini terjadi karena terjadinya peningkatan tekanan abdomen seperti saat bersin, batuk, atau dan lain semacamnya. Selanjutnya yang kedua ada inkontinensia urin desakan atau urgensi, di mana ini terjadi ditandai dengan keluarnya urin tanpa kehendak sebelumnya, di mana biasanya disebabkan karena sifat non-neurogenik seperti adanya batu, tumor, atau infeksi kandung kemih, dan juga semacam. Yang ketiga, yakni ada jenis inkontinensia urin campuran, di mana ini merupakan sebuah kondisi yang disebabkan oleh kombinasi antara inkontinensia tekanan atau stres, dan juga antara tekanan desakan dan juga urgensi. Dan yang keempat ada jenis inkontinensia urin luapan, di mana ini terjadi akibat keluarnya urin tanpa kehendak yang disebabkan oleh luapan urin, di mana ini biasanya terjadi karena ketidakmampuan tubuh untuk mengosongkan kandung kemih sepenuhnya. Selanjutnya yang kelima, yakni ada inkontinensia urin terus-menerus, di mana ini merujuk pada kondisi keluarnya urin tanpa henti secara terus-menerus. Sekian apa saya sampaikan, akan melanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya izin melanjutkan presentasi terkait diagnosis inkontinensia urin pada lansia. Perkenalkan, saya Gusti Putri Damayanti dengan 3 digit NIM terakhir 001. Pada kebanyakan lansia dengan inkontinensia urin, evaluasi diagnosis non-invasif dapat digunakan untuk menemukan diagnosis apabila ditemukan adanya gangguan fungsional yang mendasari dan pendekatan terapi konservatif dapat diterapkan. Evaluasi diagnosis non-invasif ini dilakukan dalam upaya menegakkan diagnosis inkontinensia urin pada lansia, di mana dapat dilakukan melalui anamnesis. Dalam anamnesis, dokter dapat mengajukan beberapa pertanyaan terkait masalah medis yang dialami pasien.
Hal-hal yang dapat dinilai itu dapat berupa riwayat kesehatan yang rinci, yaitu asupan cairan dan catatan harian berkemih, pemeriksaan klinis, evaluasi diagnosis urin, dan adanya kemungkinan fungsi kandung kemih yang terganggu. Evaluasi diagnosis inkontinensia urin pada lansia ini dapat dilakukan lebih lanjut juga, yaitu dengan melakukan tes diagnosis yang lebih ekstensif, selama hal ini dapat ditoleransi oleh pasien, dan selama hasil terapeutiknya itu positif. Beberapa jenis tes yang dapat dilakukan itu ada uroflowmetri untuk menilai kerusakan yang mendasari, sonografi perineum, pemeriksaan endoskopi saluran kemih bagian bawah, dan pemeriksaan ginekologi pada wanita. Mungkin sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putukela Darwinaya dengan 3 digit NIM akhir 173. Tata laksana inkontinensia urin pada lansia. Terapi non-farmakologis yaitu latihan rehabilitas yang difokuskan pada otot-otot panggul, Kegel jika dilakukan dengan benar dapat efektif dalam mengatasi inkontinensia, tipe dorongan stres, dan campuran. Pelatihan kandung kemih juga merupakan metode yang berguna dalam jenis inkontinensia tersebut dengan teknik relaksasi dan distraksi sehingga waktu berkemih 6-7 hari. Selanjutnya, farmakologi, pilihan obat yang diberikan pasien inkontinensia urin yaitu golongan antimuskarnik, yaitu ada 7 oksibutin, tolterodin, voisterodin, solifenacin, darifesanin, proviren, dan trispium chloride. Apabila pasien tidak dapat mentoleransi antimuskarnik, dapat diberikan mirabegron yang merupakan beta agonis. Pilihan obat lainnya yaitu duloxetin dan pemberian estrogen pada pasien wanita dengan indikasi. Selanjutnya, terapi bedah atau operatif, minimal invasif, injeksi intravena, sifterektomi, dilatasi dengan balon, injeksi Vulcan agent, polyterafluoroethylene, polymethyl dextranomor, hyaluronic acid, copolymer, leatherneck incision, dan sen utera. Operasi terbuka, utera sling, augmentasi sistoplastik, dan diversi urin. Perkenalkan, saya Rania Pratnya Pramita dengan 3 digit NIM terakhir 211. Ditunjukkan oleh sebuah penelitian yang menemukan bukti dengan kualitas sedang bahwa beberapa langkah intervensi berikut ini efektif dalam meningkatkan inkontinensia urin pada lansia. Antara lain, pendidikan tentang strategi pengendalian kandung kemih, intervensi perilaku multikomponen termasuk kombinasi teknik pelatihan kandung kemih, PFMT atau pelvic floor muscle training dengan atau tanpa biofeedback, pemantauan mandiri, serta latihan otot dasar panggul. Selain itu, dalam penelitiannya juga menunjukkan ketika intervensi perilaku dipimpin oleh Nurse Continence Advisor atau Clinical Nurse Specialist di pengaturan klinik akan lebih efektif dalam meningkatkan inkontinensia urin pada lansia. Sedangkan tindakan yang mendorong buang air kecil mungkin akan efektif hanya pada beberapa pasien dengan kondisi tertentu, seperti dengan kondisi medis yang kompleks dan pasien yang lemah. Baik, ada pun beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya inkontinensia urin pada lansia. Yang pertama, menjaga berat badan yang sehat. Yang kedua, meningkatkan konsumsi air putih serta mengurangi alkohol. Dan yang ketiga, melakukan latihan otot dasar panggul seperti melakukan senam Kegel. Selanjutnya ialah pembahasan terakhir yaitu bab 3 penutup. Perkenalkan, saya Kadek Pina Yundasari dengan 3 digit NIM terakhir 057. Kali ini saya izin untuk melanjutkan pembahasan terkait simpulan dan saran. Dari seluruh pembahasan student project kami, ada pun simpulan yang dapat kami ambil bahwa inkontinensia urin menjadi salah satu gangguan paling umum yang dialami oleh lansia. Hal ini ditandai dengan adanya pengeluaran urin dalam jumlah dan frekuensi yang tidak terkendali. Bahkan telah diketahui inkontinensia urin 2-5 kali lebih sering terjadi pada wanita dibanding pada pria. Terdapat beberapa klasifikasi atau jenis dari inkontinensia urin yang disebabkan oleh beragam faktor. Klasifikasi tersebut meliputi inkontinensia urin tipe urgensi, stres, mix, fungsional,
overflow, serta kontinua dengan patofisiologi yang berbeda pada setiap jenisnya. Faktor utama yang memicu inkontinensia urin pada lansia ialah karena perubahan struktural pada otot kandung kemih, serta gangguan kontrol saraf dan perubahan saluran kemih bagian bawah yang berkaitan dengan usia, serta dapat pula akibat dari efek samping pengobatan. Terkait diagnosis, evaluasi inkontinensia urin pada lansia dapat dilakukan dengan metode non-invasif seperti melalui anamnesis, serta evaluasi diagnostik lebih lanjut seperti uroflometri, sonografi perineum, pemeriksaan endoskopi saluran kemih bagian bawah, dan pemeriksaan ginekologi pada wanita. Tata laksana untuk mengatasi terjadinya inkontinensia urin dapat berupa terapi non-farmakologi, farmakologi, hingga terapi bedah atau operatif. Serta yang terpenting, diperlukan tindakan pencegahan seperti menjaga berat badan yang ideal, mencukupi kebutuhan air putih dan mengurangi alkohol, serta menjalani latihan otot dasar panggul. Selanjutnya, adapun saran yang dapat kami berikan ialah dengan banyaknya kasus, khususnya inkontinensia urin pada lansia, hal ini berarti diperlukan suatu perhatian khusus serta upaya agar dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penyakit inkontinensia urin, terutama terkait langkah pencegahan serta upaya menghindari faktor risiko yang dapat memicu. Sekian presentasi dari SGDA 1 terkait judul inkontinensia urin pada lansia. Kami memohon maaf jika terdapat kesalahan kata, dan semoga dengan adanya video presentasi ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan terkait inkontinensia urin khususnya pada lansia. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih.